Hai guys, hari ini Selasa 16 Februari 2021 DM gua kembali ramai di Instagram. Yap, beberapa hari ini sebenarnya gua sedang tidak bisa syuting konten YouTube karena disibukkan sama kerjaan gua gitu. Tapi khusus hari ini gua sempetin karena banyak banget yang DM gua dan minta gua bahas dua berita ini. Apa aja bang? Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Pembahasan pertama gue di video kali ini adalah berita yang lagi anget banget, yang bener-bener baru keluar di saat gue syuting video ini dan paling banyak di request via DM Instagram oleh followers gue. Nih gue akan bacain dulu beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Profil Namu Wiki anggota Treasure di teror anti-fans, penggemar minta YG Entertainment ambil tindakan. Nih gue bacain isi beritanya dulu guys. Penggemar naikkan tagar ini setelah mengetahui adanya ujaran kebencian yang ditargetkan kepada Treasure. Hari ini 16 Februari, seorang netizen Korea yang nampaknya adalah penggemar memposting tuntutannya kepada penggemar grup Gravity yang diduga menyabotase profil Treasure di situs Namu Wiki atau Wikipedianya Korea. Postingan ini sendiri sempat masuk trending di situs PAN dengan 30.000 pembaca dan lebih dari 700 lebih feedback. OP menyebutkan bahwa oknum penggemar tersebut mengubah profil dengan hujatan kepada para anggota, terutama Bang Yedam dan Doyoung, serta membandingkan kesuksesan grup Rookie ini dengan seniornya Blackpink dan menyebut bahwa Treasure adalah produk gagal. Beberapa penggemar Treasure berusaha melacak oknum tidak bertanggung jawab ini dan ditemukan bahwa IP address tersebut adalah milik seorang penggemar Gravity. Maka dari itu ia menuntut mereka untuk meminta maaf kepada Treasure dan juga penggemarnya. Tagar YG Take Action juga dinaikkan, menuntut YG Entertainment untuk melindungi artis-artisnya terutama Treasure dari komentar jahat. Terkait topik ini, netizen lainnya memberikan tanggapan seperti mereka sudah gila melakukan ini. Semangat bagi fans Treasure, aku pun akan marah jika aku menjadi kalian. Sudah lama aku menjadi fans namun cara ini sangat kotor dan banyak lainnya. Nah, jadi itulah beritanya guys. Jadi situs Namu Wikinya Korea atau Wikipedianya Korea ini yang profilnya Treasure itu ada yang ngehack lah bahasanya, diubah-ubah sama dia dan diberikan komentar-komentar hujatan, utamanya tadi di profilnya Bang Yedam dan juga Doyoung gitu. Dan ya setelah akhirnya dilacak sama fansnya Treasure, ternyata pelakunya adalah oknum penggemar Gravity gitu. Dan aduh, gue harus ngomong gimana ya, gue selalu berpendapat bahwa nggak ada yang namanya fandom toxic, tapi di setiap fandom pasti ada orang toxic gitu. Jadi kalau hal ini salah nggak sih pelaku ini? Jelas salah, dan dia yang harus kita akui bahwa itu apapun atau siapapun lu yang menonton video gue ini, gue kasih tahu nih, segala macam perilaku bodoh lu seorang yang ngelakuin yang malu satu fandom. Selalu ingat itu, as K-popers, apapun kebodohan yang lu lakukan, yang akan malu adalah fandom lu dan juga bias lu, nama bias lu yang jadi jelek karena lu gitu. Dan khusus kasus ini, di artikel ini gue suka karena menyebutnya adalah oknum penggemar. Karena nama penggemar Gravity kan Luvity ya, gue akan bilang bahwa ini kelakuan oknum Luvity, bukan kelakuan Luvity. Gue harus ngomong kayak gitu karena gak mau kan lu hanya karena kelakuan satu orang se-fandom yang jelek. Karena kenapa gue harus ngulang-ngulang ini? Sekali lagi ya, gue tidak membenarkan kelakuan si oknum ini. Oknum ini jelas salah dan dia berhak untuk dihukum. Kalau ketangkep, gak apa-apa dia dihukum karena dia udah memberikan sesuatu yang salah gitu. Udah memberikan ujaran kejahatan, ujaran kebencian terhadap Treasure gitu. Dan berani-beraninya dia ngerubah profil orang seenak jidat dia. Wajar untuk dihukum gitu. Tapi sekali lagi, yang salah bukan Luvity as fandom. Ini salah seseorang yang kebetulan fandomnya adalah Luvity gitu. Dan untuk Teme, buat gue wajar marah, sangat wajar marah melihat ini karena kok bisa ada orang kayak gitu, ada orang. Gue juga nggak habis pikir kenapa ada orang yang bisa kepikiran untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Sungguh tidak ada kerjaan sih menurut gue gitu. Tapi sekali lagi, kalau bisa nih saran dari gue, jangan menyeret satu fandom gitu. Salahkan saja si oknum ini. Kenapa?
Karena waktu akan terus berjalan dan semua pasti berulang guys. Dalam artian gini, Teme sekarang mungkin tidak akan ada yang begitu, Teme yang sekarang. But Treasure adalah grup baru yang akan semakin besar, dan Teme pasti juga akan semakin besar dan semakin banyak. Orang yang di detik ini, jam ini, waktu ini, hari ini belum jadi Teme, bisa jadi seminggu lagi dia jadi Teme, sebulan lagi dia jadi Teme, atau setahun lagi baru dia jadi Teme. Nah, kita nggak bisa ngontrol orang-orang begini. Dan gue takutnya di masa depan akan ada orang yang ternyata mengaku dirinya Teme, yang memang mungkin dia Teme, melakukan hal kayak gini juga, dan akhirnya fandom lain yang diperlakukan seperti ini menyalahkan fandom Temenya, padahal yang salah cuma satu orang gitu. Jadi saran dari gue adalah marah boleh, kesel boleh, tapi jangan menyeret fandomnya gitu. Ini murni kesalahan satu orang. Kesalahan satu orang tidak mencerminkan fandomnya. Sekali lagi gue bilang, gak ada yang namanya fandom toxic. Tapi di setiap fandom pasti ada orang toksiknya. Karena fandom ini isinya banyak orang yang gak kenal satu sama lain gitu. Kita gak bisa ngontrol itu orang gitu. Dan sekali lagi, satu-satunya cara untuk supaya tidak berbalik ke kita adalah dengan tidak menyeret fandom. Itu sih saran dari gua. Tapi kalau lo gak mau ngikutin, ya gak apa-apa juga gitu. Karena ini saran dari gua sebagai orang yang sudah lama ngikutin K-pop. Karena kasus seperti ini, kasus yang ketika satu fandom ada oknumnya bikin kesalahan, terus ada fandom lain yang nyalahin fandom ini, begitu fandom yang nyalahin ini kena juga, karena ada satu orang kampret di fandom ini yang entah siapa melakukan itu, fandomnya disalahin, fandom ini marah dan sedih juga gitu. Itu selalu berulang dari zaman generasi 2, dari awal gue ngikutin K-pop, itu sering sekali berulang-ulang gitu. Jadi ya sekali lagi Teme, marah gak apa-apa, minta YG untuk menangkap ini orang gak apa-apa, minta YG untuk melindungi Treasure dari komentar jahat gak apa-apa gitu. But ya, kalau bisa jangan saling serang sesama fandomnya gitu. Dan gua doakan semoga tidak ada lagi K-popers seperti ini, terutama yang mendengarkan atau menonton video gua. Mari, gue selalu bilang K-pop is fun, jadikan K-pop itu hal untuk bersenang-senang aja. Jangan melakukan hal bodoh karena K-pop. Kalau lu jadi bodoh karena K-pop, lu udah salah tuh cara ngefans lu. Itu aja dari gua, oke? Itu pembahasan gua untuk kasus ini. Selanjutnya, berita kedua yang ingin gua bahas adalah berita yang sebenarnya udah lewat 2 hari 3 hari yang lalu kayaknya, tapi masih rame. Dan hari ini jadi rame banget karena Om Deddy Corbuzier mengundang perwakilan KPI di podcastnya hari ini, dan gue baru nonton gitu. Jadi pas banget gue bahas berita ini juga karena gue tertarik banget untuk komentarin. Nih gue bacain dulu beritanya berdasarkan portal berita K-pop Vaganza di Instagram yang berjudul KPI Pusat resmi cantumkan Tokopedia WIB TV Show sebagai program yang melanggar protokol. Protokol apa? Protokol kesehatan. Nih gue bacain dulu beritanya. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat telah meninjau sejumlah program televisi yang berpotensi melanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dan juga edukasi 5M yang ditetapkan pemerintah. Tokopedia WIB TV Show yang mengundang sejumlah penyanyi dan rapper seperti BTS, Blackpink, Tiara Andini, Psycho-G, Denny Caknan, dan lain-lain tercantum dalam deretan program yang melanggar protokol kesehatan meskipun syutingnya digelar di tempat terpisah dan melalui proses yang sangat ketat. Uniknya, sejumlah sinetron dan FTV yang jelas-jelas tidak memakai masker dan menjaga jarak justru tidak tercantum sebagai program pelanggar protokol kesehatan. Sama adminnya nih di tag Deddy Corbuzier juga dan KPI Pusatnya. Nah, ini yang lucu yang mau gua bahas di sini gitu. Jadi sebenarnya guys, beberapa hari ini Om Deddy Corbuzier kan gue follow di Instagram, dia juga sempet nyindir KPI karena dia di acara TV-nya udah duduk jauh-jauhan sama orang tapi tetap harus pakai masker gitu. Udah lah nggak kelihatan mukanya, ekspresinya kan jadi nggak kelihatan. Padahal dia lagi ngobrol, udah gitu kan ngap pakai masker mulu gitu. Dan dia nyindir KPI karena kok gue harus pakai masker sedangkan sinetron pegangan tangan, gandengan, pelukan nggak ada melanggar protokol kesehatan versi KPI gitu. Dan ada artis lain kayak Andre Taulany juga bilang dia ngelawak nih, tapi nggak lucu kan, dia ngelawak pakai masker, nggak lucu kan? Ya iyalah, orang nggak kelihatan muka gua, kata dia kayak gitu. Ya intinya KPI ini melarang acara yang dianggap sama KPI tidak
mengikuti protokol kesehatan. Gue bingung dong awalnya, kok bisa melanggar protokol kesehatan? Kan jelas-jelas mereka ini yang mau syuting harus PCR, harus tes dulu dan harus screening. Jadi yang boleh masuk tuh benar-benar udah negatif dari COVID gitu ya. Kalau misalnya positif gak bakal boleh masuk. Jadi intinya orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang sehat, bahasanya seperti itu gitu. Dan setelah gue nonton podcastnya Om Deddy sama orang KPI, katanya alasan harus tetap pakai masker, jaga jarak itu adalah supaya nggak dicontoh sama kita yang nonton. Lucu nih. Jadi kita nonton TV, TV itu harus mencontoh, katanya tontonan adalah tuntunan. Aduh, lucu banget ini. Tontonan adalah tuntunan gitu. Jadi tontonan TV katanya akan jadi tuntunan. Jadi acara TV harus ngikutin protokol kesehatan gitu, dengan cara walaupun talk show bentuknya harus jauh-jauhan duduknya dan harus pakai masker, jaraknya bahkan gak tanggung-tanggung harus 2 meter. Udah pakai masker harus 2 meter, katanya seperti itu gitu. Dan polemik lah, kalian bisa tonton di acaranya, di podcastnya Om Deddy Corbuzier gitu. Dan sampai gue udah selesai nonton, gue masih lucu ngeliatnya karena bahkan kita kan K-popers nggak cuman ngikutin K-pop, biasanya juga nonton variety show Korea dong. Betul dong. Kalian pasti nonton Running Man, Knowing Brothers. Mereka masih syuting, tidak ada tuh. Bayangin Running Man gak boleh deketan, harus 2 meter jauhnya. Gak jalan itu acara. Knowing Brothers dan semuanya gitu. Return of Superman. Negara lain gak segitunya gitu. Kenapa KPI kita segitunya? Gue juga bingung gitu. Nah, balik ke masalah ini. Permasalahannya adalah WIB, acara Tokopedia tuh yang mengundang BTS Blackpink ini masuk ke dalam acara yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Dan dari gambar-gambar yang terlihat memang tidak 2 meter sih gitu. Dan personil BTS Blackpink tidak pakai masker. Betul, itu betul sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu melanggar protokol kesehatan ala KPI? Kalau menurut gua, anggaplah gua salah ini, anggaplah gua soto, ini menurut gua aja, Blackpink dan BTS serta pengisi acara di WIB yang untuk Koreanya tidak salah. Jadi kan kalau kita nonton WIB, kalau kalian nonton acara WIB itu kan ada yang syutingnya di Indonesia, yang penyanyi-penyanyi Indonesia yang syutingnya di Indonesia tuh ada MC-MC-nya juga. Nah, untuk Blackpink dan BTS ini kan syutingnya di Korea sama Mas Hansol dan MC yang cewek itu. Syutingnya udah beda tempat, nggak live taping, beda tempat. Nah, untuk yang di Indonesia, kalau dianggap melanggar protokol kesehatan versi KPI masih masuk. Kenapa masih masuk, Bang? Karena mereka syutingnya di Indonesia gitu. Jadi harus ngikutin protokol yang ada di Indonesia. Sedangkan BTS dan Blackpink, mereka itu syutingnya di Korea. Kalau syuting di Korea, berarti yang harus diikuti adalah protokol kesehatan di Korea, bukan di Indonesia. Jadi walaupun mereka tidak jarak 2 meter dan tidak pakai masker, KPI tidak boleh mensanksi untuk khusus segmen BTS dan Blackpink-nya. Kenapa? Karena syutingnya di Korea dan mereka harus mengikuti protokol kesehatan yang ada di Korea, bukan di Indonesia. Kalau lo mau protes, tapi kan tayangnya untuk TV Indonesia, ya harus ngikutin protokol kesehatan Indonesia. Nggak gitu. Contoh gampang aja. Di TV kita tuh tayang Liga Inggris, tayang Liga Spanyol, tayang Liga Itali, sepak bola tuh live. Mereka tandingnya di Inggris, mereka tandingnya di Itali, mereka tandingnya di Spanyol. Apakah mereka yang tanding itu pakai protokol kesehatan ala Indonesia? Enggak. Di Indonesia sepak bola belum jalan, Liga 1 Indonesia itu belum jalan karena COVID ini. Di sana udah jalan. Mereka pakai protokol kesehatan siapa? Pakai protokol kesehatan di negara mereka. Jalan nggak? Jalan. Mana bisa main bola jarak 2 meter? Nggak berebut dong pemain bolanya. Nggak main bola dong mereka kalau harus jauh-jauhan. Mana bisa main bola pakai masker? Engap. Mereka mengikuti protokol kesehatan di negaranya. Tayang nggak di Indonesia? Tetap tayang. Jadi untuk khusus segmen WIB ini, kalau misalnya yang disanksi adalah karena yang syuting di Indonesia, karena artis-artis Indonesianya dianggap tidak mengikuti protokol kesehatan KPI, masuk. Tapi kalau yang diprotes atau yang dianggap melanggar itu adalah ketika segmen Blackpink dan BTS yang jelas-jelas syutingnya di Korea, itu sangat tidak masuk karena nggak nyambung. Mereka syutingnya di Korea, yang menentukan protokol kesehatannya harus orang Korea karena syutingnya di negara Korea walaupun tayangnya di kita gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal ini, gue sendiri menurut gue ya, ini nggak bisa sih peraturan ini.
KPI menganggap bahwa tontonan adalah tuntunan itu benar, tapi menyuruh contoh pelawak harus pakai masker, ya gak bakal lucu coy. Sampai hari kiamat juga gak bakal lucu. Pelawak pakai masker semuanya, orang mereka harus ngomong, harus ngelucu pakai muka, pakai gestur, tapi ketutup mukanya ya jadi nggak lucu. Suara kan juga jadi gak jelas kalau pakai masker gitu. Jadi memang harus diperbolehkan mereka tidak pakai masker dan seperti biasa. Toh di luar negeri ya gampang aja, Korea, karena gua tentang Korea bahasnya, gampang aja. Running Man, Knowing Brothers, acara-acara Korea apalagi Law of the Jungle, semuanya nggak ada acara Korea yang orangnya pakai masker pas lagi acara gitu, karena mereka udah melalui screening yang jelas prosesnya, makanya mereka bisa syuting tanpa pakai masker. Dan masyarakat yang nonton udah pinter, kita rakyat udah pinter, pasti kita tahu kalau syutingnya dia itu udah melalui protokol kesehatan. Nggak mungkin main kumpul-kumpul aja, harusnya udah ngerti. Kalau masih ada yang nggak ngerti tuh aneh. Udah setahun loh COVID, masa masih nggak ngerti yang nonton gitu ya. Itu sih kalau dari gua gitu. Jadi ya kasihan, kalau buat gue kasihan kalau misalnya gara-gara ini nanti sampai sinetron juga harus pakai masker. Lucu, orang acting pakai masker itu lucu banget coy. Kan bingung kalau misalnya sinetron atau FTV ceritanya tentang era kerajaan, era Majapahit, masa ada masker era Majapahit. Nah itu contoh gampangnya aja gitu. So untuk dunia acara TV ini, untuk acara hiburan, harus screeningnya jelas dan dikasih tahu kalau ini udah melalui screening dan boleh bersyuting seperti biasa. Karena yang kita butuhkan di pandemi salah satunya adalah hiburan. Dan kalau misalnya KPI mempersulit acara hiburan untuk syuting dan hiburannya jadi nggak ada, tambah stres masyarakat. Udah sih, itu aja sih kalau dari gua gitu. But ya, sekali lagi kalau buat gua acara WIB ini kemungkinan besar ditegur atau masuk dalam program yang melanggar protokol adalah karena segmen artis Indonesianya, bukan karena segmen BTS Blackpink-nya gitu. Tapi kalau memang karena segmen BTS dan Blackpink, mesti dikaji lagi tuh kalau menurut gua gitu. Nah guys, jadi itu aja video gua untuk kali ini. I'm sorry gua agak jarang-jarang post video sekarang karena gua lagi sibuk nih guys. Nanti kalau gua udah gak sibuk, gua akan seringin lagi, oke? So, segitu aja video dari gua. Kalau lo suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gua.